memaparkan materi tentang akuntansi liabilitas yang akan dipaparkan oleh saya, Suhaidara Fitri, Saya Najila Sabila. saya Firjanur Arifah. Saya Fia Makfirah. Pertama adalah akuntansi liabilitas. Pengakuan liabilitas pada laporan posisi keuangan. Kalau besar kemungkinan bahwa pengelola sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal. Pengakuan dalam liabilitas itu menggunakan dua pengakuan. Pertama, biaya historis. Yang tahu apa itu biaya historis? Pengakuan dalam biaya historis ini adalah liabilitas dicatat sebesar kas atau setara kas, atau juga jumlah kas yang diperkirakan akan dibayarkan untuk memenuhi liabilitas dalam pelaksanaan usaha normal. Kedua itu ada nilai wajar. Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur di pasar utama. Lalu kita akan masuk ke akuntansi utang penyaluran. Utang penyaluran yaitu penerimaan penyaluran dana zakat dari amil lain, tetapi belum diterima oleh mustahik mengambil. Untuk ilustrasi jurnalis ini, pertama, pada saat diterima dana zakat infak sedekah dari amil lain itu debitnya adalah kas atau bank dan untuk kreditnya adalah utang penyaluran. Kedua, pada saat sudah disalurkan kepada mustahik dan dilaporkan kepada pemberi amanat, maka jurnalnya adalah utang penyaluran di debit dan kas di kredit. Untuk pengungkapan akuntansi utang penyaluran itu adalah pertama jenis data, kedua nama lembaga pemberi amanah, ketiga nominal, dan keempat estimasi penyaluran. Selanjutnya yaitu akuntansi biaya yang masih harus dibayarkan, yaitu biaya yang sudah diakui sebagai beban, namun kas atau setara kasnya belum dibayarkan. Adapun ilustrasi jurnalnya yaitu yang pertama pada saat pengakuan biaya, yaitu jurnalnya beban gaji pada biaya yang masih harus dibayar. Yang kedua, pada saat kas atau setara kas dibayarkan, biaya yang masih harus dibayarkan terletak pada debit dan kas atau bank pada kredit. Selanjutnya yaitu akuntansi titipan dana TBDSP. TBDSP yaitu dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan. Artinya dana yang diterima atau dikuasai oleh OPZ tetapi tidak boleh diakui pendapatan atau kekayaannya. Adapun perlakuan akuntansinya yaitu penerimaan dana TBDSP disajikan sebagai kewajiban dan diakui sebagai pengurangan kewajiban yang ketika disalurkan. Yang kedua, ketika dana TBDSP disajikan sebagai kewajiban yang paling liquid. Jurnalnya yang pertama yaitu pada saat penerimaan dana TBDSP, kas pada titipan dana TBDSP. Yang kedua pada saat penyaluran dana TBDSP yaitu jurnalnya titipan dana TBDSP pada kas. Selanjutnya yaitu akuntansi utang pajak. Akuntansi utang pajak ini adalah kewajiban pajak yang harus dibayarkan kepada kas negara. Kemudian pada akuntansi pajak ini OPZ tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak di setiap kegiatannya karena OPZ itu adalah sebagai lembaga nirlaba. Jurnal pada akuntansi pajak ini ilustrasi jurnalnya pada saat memotong pajak atas gaji karyawan, beban gaji di debit, utang gaji pada kredit. Kemudian pada saat kewajiban pajak disetirkan ke kas penerimaan negara, utang pajak di debit, kas atau bank di kredit. Kemudian akuntansi pihak ketiga. Utang pihak ketiga adalah kewajiban yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga atas sumber dana yang diterima. Hal-hal yang diungkapkan adalah yang pertama nama lembaga, yang kedua tujuan atau peruntukan dana, yang ketiga nominal, yang keempat jangka waktu, yang kelima angsuran per bulan, dan lainnya. Selanjutnya akuntansi liabilitas imbalan kerja. Imbalan kerja adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan OPZ atas jasa yang diberikan oleh pekerja. Adapun penjelasan akuntansi imbalan kerja terdiri atas beberapa hal berikut. Yang pertama, kewajiban imbalan kerja jangka pendek. Yang kedua, kewajiban imbalan pasca kerja. Yang ketiga, kewajiban imbalan kerja jangka panjang. Yang keempat, kewajiban pasangan pemutusan kerja. Adapun ilustrasi jurnalnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kewajiban imbalan kerja jangka pendek pada saat terjadinya kewajiban, yaitu beban pegawai pada kewajiban segera.
Yang kedua, pada saat kewajiban dibayarkan, yaitu kewajiban segera pada kas. Namun yang kedua ada kewajiban imbalan pasca kerja. Yang pertama pada saat pengakuan kewajiban, yaitu beban imbalan kerja pada kewajiban imbalan kerja. Yang B, pada saat pengukuran kembali imbalan pasca kerja, yaitu penghasilan komprehensif pada liabilitas imbalan kerja. Yang C, pada saat reklasifikasi ke kewajiban segera, yaitu kewajiban imbalan kerja pada kewajiban segera. Yang D, pada kewajiban dibayarkan, yaitu kewajiban segera pada kas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.